Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horror Reborn. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mari rayakan hari kemenangan dengan saling bermaaf-maafan. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mohon doanya untuk almarhumah Tehera. Semoga almarhumah ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, serta dilapangkan dan diterangi kuburnya. Al-Fatihah untuk Teis Ida Herawati binti Dadang Sugandi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syamsul membuka pintu pondok tempatnya tinggal sementara. Ia menyalakan senter dan mengarahkan ke sekeliling kebun kacang tanah miliknya. Ia menoleh ke dalam dan melihat anak serta istrinya sudah lelap di dalam kelambu. Namanya tinggal di ladang, tentu saja banyak nyamuk. Ia keluar dan menutup pintu sepelan mungkin agar anaknya tidak bangun dan membuat istrinya harus ikut bangun juga. Setelah pintu tertutup, Syamsul menguncinya dari luar, lalu meninggalkan pondok. Ia akan memeriksa kebun kacang, takut kalau-kalau ada babi hutan yang sedang asik memakan kacang tanahnya yang mulai tua. Senter ia arahkan ke bagian lembak atau bawah tebing, karena biasanya babi datang dari arah sana. Dan benar saja, 2 ekor babi tengah asik menyantap kacang tanah. Syamsul cepat menarik tali yang ia pasangi kaleng-kaleng bekas. Begitu tali ditarik, suara kelontang dari kaleng membuat babi ketakutan dan lari. Saat memastikan babi-babi itu sudah pergi, Syamsul memeriksa kerusakan yang dibuat oleh hewan-hewan itu. Syukurlah, tak begitu banyak kerusakan yang tercipta. Mungkin saja babi-babi itu baru datang dan cepat ketahuan. Malam itu, Syamsul baru kembali ke pondoknya sekitar jam 2 dini hari dan langsung tidur karena jam 5 ia harus sudah bangun untuk pergi menyadap karet. Pagi-pagi sekali, Syamsul pergi ke kebun karet dan mulai menyadap. Ia juga mengambil getah karet yang sudah mengeras untuk dibawa pulang. Saat tengah memungut getah itulah, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah jejak telapak kaki di tanah yang basah. Tapi jelas itu bukan jejak kaki manusia ataupun babi hutan. Jejak kaki ini lebih mirip kucing, tapi berukuran besar. Dan seketika itu juga ia tersadar bahwa jejak kaki itu masih terlihat baru. Syamsul buru-buru mengumpulkan getah dan pulang ke pondok di ladang. Jejak kaki yang ia lihat tadi tentulah jejak kaki harimau. "Cepat nyo balik kak?" tanya istrinya begitu ia sampai di rumah. "Ai, ada jejak kaki harimau di kebun karet tadi." Kalisa mengangguk. Daerah mereka memang di pegunungan dan masih banyak hutan. Jadi wajar saja jika harimau masih sering lewat di kebun-kebun mereka, terutama kebun karet. Kalisa menyiapkan makan siang untuk suaminya. Ikan pais atau pepes dan sambal tempoyak ia hidangkan. Tak lupa lalapan pete muda kesukaan suaminya. "Makan dulu kak." "Oh iya, sebentar. Mau cuci tangan dulu." Syamsul mencuci tangannya di sumur, lalu naik ke atas rumah pondoknya. Rumah ini memang dibuat panggung untuk menghindari serangan hewan dan segala sesuatu yang dikhawatirkan. Masak apa?
Ini Kak, masak pais dan sambal tempoyak. Tadi pagi Abah kesini mengantarkan ikan. Katanya dapat menanggok di sungai. Sahut Kalisa sembari mengambilkan nasi untuk suaminya. Oh ya, Abah tidak menyadap? Tidak Kak, Abah pesan, katanya kakak kalau pulang sore jangan terlalu maghrib. Nanti lalai sholat maghrib dan tak baik juga pulang maghrib dari kebun para itu. Kalisa menyampaikan pesan suaminya. Hai, sholat itu gampang. Lagi pula apa yang ditakutkan? Kalau kakak pulang terlalu siang, nanti getah yang didapat tidak banyak. Abah tak membantu juga kan perekonomian kita? Samsul menyahut setengah kesal. Kita kan tidak pernah datang meminta tolong. Mungkin Uma dan Abah tidak tahu kalau kita sedang kesusahan. Sudahlah, Abah cuma bisa ngomong saja, sahut Samsul ketus. Kalisa memilih diam, lalu keduanya berdoa dengan khusyuk dan mulai makan. Kalisa sendiri sembari menyuapi anaknya yang masih berusia 3 tahun. Usai makan siang, Kalisa membuatkan kopi untuk suaminya, lalu menitipkan sang anak karena ia akan ke sumur untuk cuci piring. Malam ini, seperti biasa Samsul mengasap pisau sadap di teras pondok dengan penerangan berupa lampu teplok. Ia juga menyiapkan peralatannya untuk menyadap karet besok pagi. Dek, besok buatkan kakak nasi goreng ya. Sepertinya enak sarapan dengan nasi goreng, ujar lelaki itu sembari membungkus pisau sadap dengan kain agar tak melukai tangan. Kalisa yang baru selesai membuatkan kopi menghampiri suaminya. Nasi goreng biasa apa mau diberi tempoyak? Nasi goreng biasa, tapi pete kemarin masih kan? Nah, kasih pete saja. Kopi Kak. Kalisa meletakkan kopi di dekat suaminya. Mereka duduk bersama sembari menatap hamparan kebun kacang. Malam-malam begini enaknya goreng pisang, celetuk Samsul. Pisangnya belum matang Kak, adanya singkong. Singkong pun jadilah. Samsul pun menuruni tangga lalu mengambil singkong di bawah pondok. Ia mengupas dan mencuci singkong itu di sumur. Setelah selesai, ia naik dan memberikan ember berisi singkong yang sudah bersih kepada istrinya. Kalisa membawanya ke belakang, lalu mulai menggoreng singkong tersebut. Usai menyantap singkong goreng dan segelas kopi, Samsul pamit kepada istrinya untuk memeriksa kacang tanah. Takut kalau ada babi seperti malam sebelumnya. Seperti biasa, ia meninggalkan anak istrinya di dalam pondok dan mengunci pintu dari luar. Ia berkeliling kebun kacang tanah dan baru kembali ke pondok sekitar jam 1 dini hari. Paginya, Kalisa sudah membuat nasi goreng sebelum suaminya itu bangun tidur. Ia juga membuatkan kopi dan membangunkan suaminya. Kak, bangunlah Kak. Samsul hanya menyahut dengan gumaman tak jelas. Kak, sudah jam 5:30. Kalisa menggoyangkan tubuh suaminya. Tapi bukannya bangun, Samsul malah memunggungi istrinya. Kak, ucapan Kalisa terpotong saat ia mendengar suara tangis anaknya dari teras. Ia memang meletakkan anak itu di teras dan memberinya sepiring kecil sarapan. Kalisa bergegas menghampiri putranya dan ternyata anaknya itu menumpahkan nasinya. Pantas saja ia menangis. Sudah, tidak apa. Sini, ibu ambilkan yang baru. Kalisa menenangkan anaknya, lalu mengambilkan sarapan lagi untuk bocah berusia 3 tahun itu. Ia menyuapi anak itu sampai lupa kalau suaminya belum bangun. Selesai menyuapi, Kalisa membawa anaknya turun dari pondok dan menyalakan tungku di bawah rumah. Ia menjerang air untuk memandikan anak itu. Udara di pegunungan memang masih dingin, meski jam sudah menunjukkan angka 7:04. Setelah air matang, Kalisa membawa anaknya ke sumur belakang dan mengisi bak dengan air sumur, lalu memasukkan air panas juga ke dalam bak dan mencelupkan tangannya untuk mengecek apakah suhunya sudah hangat.
Setelah dirasa suhunya cukup, Kalisa mulai memandikan anak semata wayangnya. Syamsul sendiri menggeliat di atas kasur tipis. Ia terperanjat saat melihat matahari sudah bersinar cukup terang. Ia melihat jam sudah menunjukkan angka 7. Lelaki itu bergegas bangun, ganti pakaian, lalu menyeruput kopi di gelas dan mendengar suara anaknya di sumur. Ia bergegas ke pintu belakang dan membukanya. "Dek, kakak berangkat ya," teriak Syamsul, takut istrinya tak mendengar. Kalisa menoleh. "Iya, hati-hati." Tak memikirkan apa-apa lagi, lelaki itu segera ke depan, mengambil tas dan peralatan yang sudah ia siapkan semalam, lalu berangkat ke kebun dengan tergesa-gesa. Selesai memandikan anaknya sekaligus mencuci, Kalisa naik ke pondok untuk memakaikan baju pada putranya tersebut. Setelah memakaikan baju, ia ke dapur untuk mengambil minum. Tapi wanita itu terkejut saat melihat nasi goreng di piring milik suaminya utuh tak tersentuh. Hanya kopinya saja yang tersisa setengah gelas. Kalisa panik. Sudah menjadi pantangan di daerah mereka, jika minta dibuatkan sesuatu, harus dimakan dulu kalau mau pergi. Walaupun hanya sedikit. Tapi suaminya itu sepertinya lupa. Ia segera mengambil penutup kepala, lalu menggendong anaknya menuruni tangga. Ia juga mengunci pintu pondok dan berlari ke kampung. Ia akan menyusul Syamsul dan menitipkan anak mereka pada mertuanya. Setibanya di kampung, Kalisa naik tangga rumah mertuanya sembari memanggil-manggil. "Uma! Uma!" Panggilnya setengah berteriak. "Kalis, ada apa? Kenapa panik begitu?" Mertua Kalisa, Mardia, keluar rumah dan melihat menantunya di teras tengah memasang wajah panik. "Kak Syamsul, Mak. Kak Syamsul pergi ke kebun dan lupa makan nasi goreng yang dia minta semalam." Mardia mengambil cucunya dari gendongan Kalisa. "Astagfirullahalazim. Lalu Syamsul sudah berangkat dari tadi?" "Iya, Mak. Kalis titip Rizal ya, Mak. Kalis mau ke kebun menyusul Kak Syamsul." "Ai, jauh kebun para itu. Kau sendiri ke sana?" Mardia tak setuju dengan keputusan menantunya. "Aku ajak Rida ya, Mak." Adik Syamsul, Rida, yang merasa disebut, keluar dari dalam. Ia memang sedang memasak di dapur. "Ada apa yuk?" tanya gadis berusia 18 tahun itu. "Ini Ayu, kau minta temani ke kebun para menyusul Syamsul." "Memangnya Kak Syamsul kenapa, Uma?" tanya Rida lagi. Ia belum mengerti duduk persoalannya. "Ai, nanti kita ceritakan. Sekarang panggil Mama Yadi. Sepertinya dia tidak ke kebun hari ini karena membenarkan tangga dapur. Suruh ke sini." Mardia memerintah anak gadisnya. Rida mengiyakan tanpa bertanya. Ia segera menuju rumah pamannya dan tak lama kemudian ia sudah kembali bersama seorang lelaki gemuk pendek dan seorang pemuda jangkung. "Ada apa yuk?" tanya Yadi. "Syamsul ini minta buatkan nasi goreng semalam. Tapi tadi waktu berangkat tidak dimakan sama sekali. Kalis khawatir. Nah, tolonglah kau susul keponakanmu itu." "Oh, ya sudah. Ayo Jang." Yadi mengajak putranya yang ia panggil Bujang untuk menyusul Syamsul. "Nah, Kalis, mamamu sudah menyusul Syamsul. Kau tenangkan dirimu," ujar Mardia seraya duduk di samping menantunya. "Rida, ambilkan air minum untuk Ayu." "Iya, Mak." Syamsul melangkah sedikit tergesa untuk pergi ke kebun. Ia tak menyangka bisa bangun kesiangan. Bukan apa-apa, kalau ia pergi menyadap terlalu siang, takutnya tidak begitu banyak batang karet yang bisa ia sadap. Setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya tiba di kebun dan menurunkan tasnya, lalu mengeluarkan pisau sadap. Baru saja ia hendak menyadap, tiba-tiba terdengar suara yang nyaring tak jauh darinya. Suara itu seperti kicauan burung yang merdu. Lamat-lamat ia mendengarkan.
Suara yang semula nyaring perlahan menurun dan berhenti. Tapi tak lama kemudian terdengar lagi dengan nada yang sama. Syamsul penasaran karena ia sama sekali belum pernah mendengar suara burung yang seperti itu. Sepertinya ini jenis burung langka. Kalau ia bisa mendapatkannya dan menjual dengan harga tinggi, ia bisa libur menyadap sampai 1 minggu. Dengan dorongan ingin mendapatkan burung itu, ia pun mengintai di mana suara itu terdengar. Ternyata tak begitu jauh, hanya berjarak 4-5 meter darinya. Burungnya berwarna kehijauan dengan warna merah muda yang mencolok di sekitar mata. Ia mendekat perlahan ke arah burung itu, bermaksud menyergapnya karena kebetulan burung itu hinggap di dahan-dahan yang sudah mati dan jatuh ke tanah. Sayangnya, saat Syamsul semakin dekat, burung itu terbang dan pindah ke dahan pohon yang tak begitu jauh. Ia mengikuti lagi arah burung itu pergi, dan seperti tadi, saat Syamsul mendekat, burung itu akan pindah 2 atau 3 meter di depannya. Terus seperti itu berulang-ulang. Tanpa Syamsul sadari, ia sudah begitu jauh dari kebun karetnya. Sial, umpatnya saat sekali lagi ia gagal menyergap burung itu. Syamsul menghela nafas kesal dan mendongak ke langit. Seketika ia terkejut saat melihat tak ada daun-daun karet yang menghalangi pandangannya. Ia menoleh ke sekeliling dan mendapati dirinya berada di sebuah padang rumput yang luas. Dan di ujung padang rumput ini, samar-samar ia melihat perkampungan atau perkotaan. Karena dari tempatnya berdiri, ia melihat pucuk-pucuk bangunan yang menjulang seperti bangunan di kota-kota. Karena tak tahu sekarang ia berada di mana, mau tak mau Syamsul berjalan menuju pemukiman itu. Ia ingin meminta petunjuk jalan untuk pulang, dan juga kalau-kalau ada yang mau berbaik hati memberinya segelas air. Ia sangat kehausan sekarang. Sungguh dia menyesal mengejar burung tadi yang sekarang entah lari kemana. Matahari sudah condong ke barat saat ia sampai di pemukiman itu. Ia melihat bahwa ini memang lebih seperti sebuah perkotaan. Syamsul menoleh kiri dan kanan. Ia melihat bangunan-bangunan tinggi yang teramat kokoh, juga kedai-kedai makan yang mulai buka. Mungkin saja memang kedai-kedai ini buka pada malam hari. "Pak, permisi Pak." Ia menyapa seorang pria tua yang baru saja menutup tokonya. Pria tua itu menatap Syamsul dengan wajah datar, lalu melengos pergi begitu saja. Diabaikan begitu, Syamsul jadi bingung. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Bagaimana ia bisa meminta pertolongan kalau orang yang disapa saja malah kabur begitu? Ia melihat wanita parubaya yang baru saja keluar dari kedai makan tak jauh darinya. "Bu, tunggu Bu." Syamsul setengah berlari ke arah wanita itu, takut kalau ditinggal lagi. Untunglah wanita itu berhenti begitu melihat Syamsul menghampirinya. "Permisi Bu." "Iya, ada yang bisa saya bantu?" "Saya Syamsul Bu. Saya tersesat sampai sini. Saya tidak tahu jalan pulang. Bisa Ibu beritahu jalan menuju kampung Meranti di mana?" Wanita itu mengangguk samar. Ia tersenyum dan mengajak Syamsul masuk ke kedainya dulu. Tapi Syamsul menolak karena hari beranjak senja dan ia harus pulang. "Baiklah, kamu bisa pulang. Tapi setelah kamu menemui pemimpin kami, hanya dia yang tahu jalan pulangmu." "Tak ada cara lain Bu." Syamsul coba bernegosiasi. "Tidak ada," sahut wanita itu tegas. Wanita itu masuk ke kedainya dan keluar lagi bersama seorang pemuda. "Dia Limata. Dia yang akan mengantarkan kamu ke rumah pemimpin kami." "Terima kasih Bu." Syamsul mengikuti langkah pemuda bernama Limata itu. Mereka menyusuri jalan di tengah-tengah pemukiman hingga tiba di sebuah rumah besar bertingkat 2. Limata mengetuk pintu, dan tak lama pintu terbuka menampakkan wajah lelaki tua yang tak asing bagi Syamsul.
Dia adalah lelaki tua yang tadi pergi saat ditanya. "Saya disuruh Cik Luana mengantarkan orang ini kepada Cik Jurai," ujar Limata. "Baiklah, tinggalkan dia," sahut lelaki tua itu. Limata pergi dan meninggalkan Syamsul dengan lelaki tua yang jalannya agak pincang itu. Syamsul dipersilahkan masuk dan diminta menunggu di ruang tamu rumah itu. Si lelaki tua akan menanyai Cik Jurai lebih dulu apakah mau menemui Syamsul atau tidak. Syamsul duduk di ruangan besar dengan perabotan mewah itu. Ia menatap langit-langit untuk mencari lampu yang menjadi sumber cahaya. Tapi tak ada. Entah dari mana datangnya cahaya yang menerangi ruangan itu. Sementara di luar sana, matahari sudah sepenuhnya terbenam. Setelah sekian lama menunggu, lelaki tua itu muncul lagi dan membawa Syamsul menuju ruangan lain. Ruangan yang baru ia pijak kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ini hanya sebuah ruangan besar dengan tirai putih tebal sebagai pembatas sisi kanan dan kiri. Syamsul digiring menuju sisi kanan dan duduk di sebuah kursi kayu. Lalu lelaki tua itu meninggalkannya. Syamsul menengok kanan kiri. Katanya mau diajak bertemu pemimpinnya, tapi malah dikurung di ruangan aneh ini. Gumam Syamsul kesal. Tiba-tiba ada semilir angin yang lewat, membuat bulu tengkuknya meremang. Ia memerhatikan sekitar. Aneh. Perasaan tak ada lubang atau ventilasi dan pintu juga tertutup. Dari mana datangnya angin itu? Sudah lama menunggu, anak muda. Sebuah suara merdu namun tegas milik seorang wanita terdengar dari balik tirai. "Kamu pemimpin kota ini?" tanya Syamsul lugas. "Iya." "Cik, aku minta tolong. Tolong beritahu arah menuju kampungku. Aku ingin pulang." "Pulang? Pulang kemana, nak? Ini rumahmu." Syamsul mengernyit. Apa maksud wanita di balik tirai itu? "Cik, aku minta tolong dengan sangat. Anak istriku pasti khawatir." Terdengar tawa panjang dan merdu dari balik tirai yang entah mengapa malah membuat bulu kuduk Syamsul berdiri. Ia mengusap tengkuknya. "Kau mau pulang?" "Iya, Cik." "Kau rindu dan khawatir pada anak istrimu?" "Iya, Cik. Anak istriku tidur di pondok tengah ladang. Aku takut terjadi apa-apa pada mereka." Cik Jurai kembali tertawa. "Bersyukurlah istrimu tidak bodoh sepertimu, Syamsul Bahri. Dia segera menyadari kesalahanmu dan cepat ke desa memberitahu orang tuamu. Tenang saja, dia perempuan yang pintar." "Kesalahan?" gumam Syamsul pelan. "Iya, kau telah melanggar pantangan." Syamsul terdiam cukup lama. Ia mengingat-ingat apa yang ia lakukan seharian ini. Ingatannya terpaku pada burung bersuara merdu yang ia kejar. "Burung itu peliharaanmu?" "Bodoh," maki Cik Jurai. Syamsul sedikit tersentak mendengar makian pemimpin pemukiman ini. Ia berpikir keras, tapi tak juga ingat apa-apa. "Aku benar-benar tidak ingat, Cik." Terdengar dengusan kesal dari balik kain tebal pembatas ruangan. "Kau melupakan nasi gorengmu." Seketika itu juga, Syamsul teringat pantangan yang sudah diajarkan turun-temurun di daerahnya. Kalau meninggalkan makanan yang kita minta tanpa menyentuhnya, itu pantangan. Dan mereka yang melakukannya akan dibawa orang gunung. "Jadi, ini kampung orang gunung?" desis Syamsul gemetar. Bisa-bisanya ia melupakan hal yang sangat penting. Pantangan itu tidak ada yang berani melanggarnya. "Sudah ingat?" "Iya, Cik." "Cik, aku mohon kembalikan aku. Aku ingin pulang." Kini Syamsul sudah kalut. Air mata mulai turun satu demi satu membasahi wajahnya. Ia takut tak bisa bertemu lagi dengan anak, istri, dan keluarga besarnya. "Uma, Aba." Bahkan ia kini merengek layaknya anak kecil, menyesali apa yang ia lakukan. Menurut cerita yang beredar, tak ada yang bisa pulang kalau sudah melanggar pantangan itu.
ia akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Cik Jurai membiarkan saja lelaki itu menangisi nasibnya. Lagi pula, ia tak bisa melakukan apapun selain membiarkannya. Dali, bawa anak ini ke tempat istirahat. Beri dia makan dan minum. Sepertinya dia lapar dan haus. Terdengar Cik Jurai memerintah. Lelaki tua yang jalannya pincang memasuki ruangan. Dia adalah Dali, orang kepercayaan Cik Jurai, sekaligus wakil wanita itu dalam memimpin kaumnya. Dali tak banyak bicara. Ia menarik paksa Syamsul agar keluar dari ruangan, lalu membawanya ke salah satu kamar di dalam bangunan itu. Istirahatlah. Makanan dan minuman akan segera diantar, ujarnya datar. Syamsul tak memedulikan Dali yang bersikap agak kasar terhadapnya. Ia hanya asik menangis meratapi nasibnya sendiri. Apakah ia akan pulang? Tak lama kemudian, makanan dan minuman datang diantarkan oleh 2 orang pelayan perempuan. Hidangan itu diletakkan di atas meja bundar sisi tempat tidur. Tampak sangat enak dan menggugah selera. Tapi Syamsul sedikit pun tak melirik semua itu. Pikirannya berkecamuk. Ia rindu anak istrinya. Seketika sebuah ide muncul di kepalanya. Ia akan kabur dari sini. Cik Jurai mengingatkan, jangan coba-coba kabur dari sini atau akibatnya akan lebih parah. Dali muncul di pintu dan mengingatkan Syamsul agar tidak bertindak bodoh. Mendengar peringatan yang disampaikan Dali, Syamsul menjambak rambutnya frustrasi. Lalu bagaimana ia bisa pulang? Sementara di kampung Meranti, Kalisa harap-harap cemas karena hari sudah sore. Tapi Mama Yadi dan Bujang belum juga kembali dari kebun karet. Ini sudah hari kedua mereka mencari Syamsul. Butuh waktu untuk mengitari kebun karet yang luasnya lebih dari 5 hektar itu. Kalis, mandilah dulu. Urus juga dirimu sendiri. Uma tahu kau khawatir pada Syamsul, tapi pikirkan dirimu juga. Mardiah menghampiri menantunya yang tak beranjak dari muka pintu. Bahkan makan siang tadi dia lakukan di sana. Ya sudah, Kalis mandi dulu Uma. Sekalian mandikan Rizal. Rizal sudah dimandikan bicinya. Kalisa mengembuskan nafas pelan. Beruntung sekali Rida pengertian dan mau memandikan keponakannya. Terima kasih Uma. Mardia mengangguk, lalu menepuk-nepuk bahu menantunya. Berdoa saja yang banyak. Baru saja Kalisa beranjak mengambil handuk untuk mandi. Yadi dan anaknya tiba bersama dengan mertua lelakinya. Bagaimana Mama, Abah? Tanya Kalisa tak sabar. Ayah Syamsul, Zulkarnain, menggeleng sembari menyerahkan tas berisi perlengkapan menyadap milik putranya. Kami sudah mencari Syamsul keliling kebun para, tapi tak ada sama sekali. Tanya-tanya juga ke orang-orang yang lewat pulang dari kebun, tak ada yang melihat. Ya Allah! Pekik Kalisa, lalu tubuhnya lemas. Beruntung Mardia menahan tubuh menantunya. Tenanglah dulu Kalis. Rencananya Mama dan Abakmu akan ke Kiai Mursyid untuk minta tolong. Siapa tahu beliau bisa membantu, ujar Yadi. Terima kasih Mama. Ya sudah, mandilah dulu. Habis itu makan. Malam ini kita ajak orang kampung kemari untuk mendoakan Syamsul, ya. Mardia coba menenangkan menantunya. Iya Uma. Ujang, tolong nanti undang tetangga-tetangga dekat dan sanak saudara agar kemari selepas Isya ya. Pinta Mardia pada keponakannya. Iya Uwa. Menjelang malam, Rida dibantu oleh Mardia dan salah seorang tetangga menyiapkan teh, kopi, dan camilan-camilan yang mereka beli di warung. Acara doa bersama yang digelar dadakan ini membuat tetangga-tetangga yang diundang bertanya-tanya, ada apa? Namun mereka segera mengetahui
saat Yadi mewakili kakaknya sebagai tuan rumah menyampaikan kronologi kejadian. Malam itu juga, mereka yang semula berencana ke rumah Kiai Mursyid untuk minta tolong, malah memutuskan mengundang tokoh agama tersebut. Kalisa masih di kamar saat acara doa bersama dimulai. Selepas maghrib tadi, ia tak beranjak dari atas sajadahnya. Beruntungnya Rizal tak rewel dan anteng duduk di ruang tengah sembari menikmati jajanan yang dibelikan oleh neneknya. Bocah lelaki itu belum mengerti sama sekali dengan apa yang terjadi. Ia hanya menanyakan ayahnya saat hari sudah sore. Tapi ketika dikatakan ayahnya di ladang menjaga kacang tanah, ia hanya percaya begitu saja. Acara doa bersama usai ketika jarum jam menunjukkan angka 8:30 menit. Para tetangga dan sanak saudara pulang ke rumah masing-masing, menyisakan Kiai Mursyid dan Yadi di rumah kediaman Zulkarnain. Setelah semua tamu pulang, Kiai Mursyid meminta Zulkarnain menutup pintu rumah dan menguncinya. Tokoh agama di kampung itu menghela nafas. Zul, aku tidak janji bisa membawa Syamsul kembali karena dia masuk ke alam bunian. Tapi akan aku usahakan, dan selagi Syamsul belum menyentuh makanan mereka, insya Allah dia bisa pulang. Jelas Kiai Mursyid. Lakukanlah yang terbaik, Kiai. Zulkarnain mempercayakan pada Kiai Mursyid. Baiklah, aku akan coba ke sana. Tapi kalian jaga ragaku sekaligus bantu aku dengan doa. Terutama istrinya Syamsul harus banyak-banyak berdoa. Kalisa belum keluar kamar selepas maghrib, Kiai. Dia masih khusyuk di sajadahnya. Sahut Zulkarnain lagi. Kiai Mursyid mengangguk. Bagus. Semoga usaha kita dipermudah oleh Allah. Syamsul dan Yadi serentak mengaminkan. Kiai Mursyid mulai memejamkan mata. Mulutnya komat kamit melafalkan zikir, sementara tangannya sibuk menggulir butiran tasbih. Zulkarnain dan Yadi membantu dengan doa-doa setulus hati, meminta kepulangan Syamsul. Makanlah, kau sudah 1 hari 1 malam tidak makan. Jangan memubazirkan makanan. Syamsul yang duduk di lantai dengan tubuh bersandar di dipan kayu itu menoleh ke arah pintu. Dali berdiri di sana dengan tampang datarnya. Aku tidak lapar, sahut Syamsul ketus. Ci Jurai meminta kau ke ruangannya. Aku mau di sini saja. Berdiri dan cepat lakukan. Jangan sampai dia murka. Kali ini Dali setengah membentak. Dia sudah kesal menghadapi Syamsul yang keras kepala. Dengan malas dan lunglai, Syamsul akhirnya berdiri. Ia sudah lelah memohon untuk dipulangkan. Tapi Ci Jurai seakan menulikan telinga terhadap semua rengeknya. Ia jadi kesal dengan pemimpin pemukiman ini yang bahkan ia belum pernah melihat rupanya. Saat memasuki ruangan Ci Jurai, ia masih saja menunduk sampai akhirnya ia mendengar sebuah sapaan. Jangan bermasam muka begitu, nak. Syamsul mendongak karena suara lelaki yang menyapanya. Seketika ia menghambur ke arah lelaki itu dan bersimpuh di pangkuannya. Kiai Mursyid, tolong, aku mau pulang. Aku rindu anak, istri, dan keluargaku. Kiai Mursyid mengangguk. Iya, insya Allah kita akan pulang. Syamsul berdiri. Ia mengusap air matanya, lalu menghadap ke tirai tempat Ci Jurai berada. Tolonglah, Ci, izinkan aku pulang. Tadinya kau akan kujadikan masyarakat sini, tapi keluargamu gigih juga rupanya. Kalau bukan karena doa-doa mereka dan kedatangan kiai ini yang memohon kepulanganmu, selamanya kau akan tetap di sini, seperti yang sudah-sudah. Terdengar sahutan Ci Jurai dari balik tirai. Terima kasih, Ci. Ingat anak muda, jadikan ini pelajaran. Dekati Tuhanmu dan jangan pernah menyepelekan nasihat orang tua.
ujar Ci Jurai lagi. Iya Ci, terima kasih. Karena terlampau senang, Syamsul mengajak Ki Mursid untuk segera pulang. Tapi Ci Jurai mencegah. Tunggu dulu. Ah, ada apa lagi Ci? Tanya Syamsul bingung. Ia takut Ci Jurai berubah pikiran. Kau pulang diantar oleh Dali. Kiai Mursid tidak akan pulang bersamamu. Kenapa Ci? Kali ini Syamsul setengah panik. Ia takut malah Kiai Mursid yang akan ditahan di sini. Karena yang di hadapanmu ini adalah sukmanya Kiai Mursid. Tubuh kasarnya ada di rumahmu. Oh, begitu. Kali ini pandangan Syamsul terarah kepada Kiai Mursid. Lelaki tua berpakaian serba putih itu tersenyum. Saya pamit dulu Ci Jurai. Terima kasih banyak. Iya Kiai. Bersamaan dengan sautan Ci Jurai, tubuh Kiai Mursid perlahan menjadi samar, lalu hilang seperti ditelan bumi. Syamsul terdiam di tempatnya. Masih ada yang belum kau ketahui di dunia ini, anak muda. Suara Ci Jurai menyadarkan lelaki itu. Selepas keluar dari ruangan Ci Jurai, Syamsul langsung diantar oleh Dali menuju tebing, tempat pertama kali ia melihat pemukiman bunian ini. Setelahnya, Dali berpesan agar Syamsul berjalan lurus saja ke depan dan jangan pernah menengok ke belakang. Zulkarnain, Yadi, dan beberapa tetangga menunggu di kebun karet. Setelah Kiai Mursid bilang Syamsul akan muncul di kebun karet keesokan pagi, tepat di hari ketiga kehilangannya. Benar saja, tak berapa lama Syamsul berjalan ke arah mereka dengan sempoyongan. Tapi tak ada yang melihat ia datang dari mana. Orang-orang segera membantunya, dan karena tubuh Syamsul lemas, maka mereka sepakat membawanya menggunakan tandu. Setibanya di kampung, Syamsul mendengar teriakan penuh rasa syukur yang ia kenali sebagai suara istrinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.